Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Apa kabarnya? Semoga selalu baik ya. Hari ini kita prediksi tentang Dr. Richard Lee, di mana dokter ini mempunyai akun YouTube yang biasanya mereview kosmetik yang abal-abal kayak mengandung merkuri atau tidak dan lain sebagainya, yang kemudian tersangkut hukum. Yang permasalahan pertama dengan Kartika Putri, pencemaran nama baik. Dari pencemaran nama baik ini ada sesuatu hal yang dilakukan Dr. Richard Lee. Kemudian akhirnya dia dituduh melakukan illegal access ya. Akan saya prediksi bagaimanakah nasib dokter ini. Semoga saja yang terbaik. Sebenarnya dulu waktu masih pencuat pertama kali dia ditangkap, sudah pernah saya prediksi ada keajaiban di kartunya, dan kemudian selang beberapa hari akhirnya dia ditangguhkan penahanannya, dan kemudian akhir bulan Desember kayaknya dia ditahan lagi dikarenakan kasus yang sama, melanjutkan kasus illegal access tersebut. Tentunya pihak kepolisian sudah menyelidiki, sudah punya bukti-bukti yang kuat, makanya perkara ini dilanjutkan kembali ya guys. Mari kita ungkap di sini bagaimanakah nasib Dr. Richard Lee di sini. Yang terbaik saja untuknya ya. Akan saya pojok di sini. Saya ingin melihat nasib Dr. Richard Lee ke depannya dalam kasus illegal access ini ya. Karena menurut Pak Hotman Paris Hutapea, ini kasus terbaru, kasus baru yang dialami di Indonesia, yaitu illegal access yang konon katanya membuat status di FB kemudian masuk ke IG. Kalau di FB saya memang begitu ya, karena sudah dikaitkan secara otomatis. Jadi kalau saya mengunggah sesuatu di FB pasti akan nyelonong ke IG, otomatis seperti itu. Namun dari pihak kepolisian ada sesuatu yang dihapus oleh Dr. Richard Lee. Nah, mungkin hal ini yang menjadi memberatkan ya. Ada sesuatu yang sudah dihapus oleh Dr. Richard Lee, tapi kebenarannya seperti apa saya nggak tahu. Saya cuman berdasarkan berita-berita yang berseliweran di media massa. Baiklah, akan saya prediksi di sini bagaimanakah Dr. Richard Lee nasibnya ke depannya dalam kasus illegal access ini. Ada simbol duka cita. Selanjutnya, mengapa duka cita? Ada simbol komplain, protes. Mengapa protes? Karena kasus hukum ya. Selanjutnya, bagaimanakah nasib dia ke depannya dalam kasus ini? Ada simbol perfect, kesempurnaan. Kesempurnaan dalam hal apa? Gosip. Karena kasus ini kan jadi bahan pembicaraan publik. Kesempurnaan dalam gosip. Saya artikan ini dulu ya. Ada simbol duka cita, di mana kasus ini merupakan kesedihan buat Dr. Richard Lee. Dan dia juga ada komplain ya, komplain atas apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Nah, dan itu bagian dari peristiwa hukum, keadilan di sini. Di sini ada simbol perfect. Perfect itu kesempurnaan dan gosip. Jadi apa yang terjadi pada Dr. Richard Lee ini dalam kasus hukumnya ini menjadi bahan pembicaraan dari publik. Ya, bahan pembicaraan dari publik. Di YouTube, di IG pastinya sudah rame tentang perkara ini. Tapi di sini ada komplain itu protes dari Dr. Richard Lee untuk menuntut keadilan, dan di sini ada perfect dan gosip. Perfect itu kesempurnaan. Mungkin ada penggiringan opini dan lain sebagainya di sini. Perfect gosip ya. Jadi masalah ini sebenarnya yang illegal access ini tidak ada kaitannya dengan Kartika Putri.
Masalah Kartika Putri itu masalah pencemaran nama baik. Ya, illegal access ini Richard Lee vs pihak kepolisian, bukan vs Kartika Putri. Mungkin di sini ada simbol perfect, kesempurnaan dalam menggosip. Ada banyak orang yang tergiring opininya dikarenakan tadinya kan berseteru dengan Kartika Putri. Jadinya mereka berpikir masalah illegal access ini ada sangkut pautnya dengan Kartika Putri. Padahal masalah illegal access ini hubungannya pihak kepolisian vs dari Dr. Richard Lee. Mungkin itu yang dimaksud gosip ini ya guys. Selanjutnya akan saya prediksi, apakah Dr. Richard Lee bisa melewati masa-masa sulit ini? Kalau ini tadi kan masih apa yang terjadi saat ini. Sekarang ke depannya, bagaimana nasib Dr. Richard Lee dalam kasus ini? Saya ambil 3 kartu ya. Ada simbol ancestor generasi yang artinya apa ya? Kayak sambungan. Sambungan itu keturunan ya, generasi itu keturunan. Ini ada hubungannya dengan perkara pencemaran nama baik, di mana ada barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian, tapi ada pemberitaan yang mengatakan kalau Dr. Richard Lee ini sudah menghapus entah kata-katanya, entah statusnya yang ada kaitannya dengan pencemaran nama baik Kartika Putri itu tadi. Makanya di sini ada simbol generasi yang artinya ada sangkut pautnya, ada turunannya dengan kasus pencemaran nama baik. Selanjutnya, bagaimanakah nasib Dr. Richard Lee ke depannya? Ada simbol strength, kekuatan. Bisa dikatakan kekuatan hukum yang sedang menghantam dirinya. Mampukah dia melewatinya? Ada simbol blessing. Ada simbol pengharapan, ada simbol doa di sini. Jadi seperti ini guys. Kedepannya, bagaimanapun Dr. Richard Lee juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat. Kalau tidak bersalah ya pastinya dia juga akan dibebaskan. Tapi kalau bersalah pastinya dia juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Di sini ada strength, kekuatan yang bisa diartikan proses hukum yang menjeratnya, yang sedang dijalaninya. Tapi di sini juga ada simbol blessing, pemberkatan, yang artinya mungkin nanti ada kemudahan dari Dr. Richard Lee ini dalam menghadapi proses hukumnya nanti. Bisa jadi andai dia dinyatakan bersalah, mungkin ada hukuman-hukuman yang seringan mungkin yang diberikan untuknya. Jadi tidak seperti yang dipasalkan, kata kalau nggak salah 8 tahun ya, menurut yang saya baca di media sosial itu. Kasus illegal access ini, kemungkinan nanti di sini ada simbol blessing, adanya pemberkatan untuknya, yang artinya hukumannya tidak selama itu andai kata dia terbukti bersalah. Andai kata dia nggak bersalah ya tentunya ada semacam kebebasan. Jadi blessing ini diartikan 2 arti. Bisa dia mendapatkan keringanan yang seringan-ringannya, bisa juga dia bebas, ya guys. Tapi di sini ada simbol ini, generasi ini, dan ini strength yang bisa saya artikan kemungkinan sulit untuk bebas ya, kemungkinan sulit untuk bebas, dan dia harus bertanggung jawab pada apa yang dilakukan, tapi dia mendapatkan hukuman yang tidak seperti di pasalnya. Di pasalnya kan 8 tahun ancamannya. Dia mungkin akan mendapatkan keringanan yang seringan-ringannya di sini nanti. Ya, seperti itu ya guys. Kalau kalian kasihan sama Dr. Richard Lee karena sudah membantu kaum wanita, ya doakan saja semoga ada keajaiban di dalam perkaranya, dimudahkan urusannya dan diringankan hukumannya. Kalau bisa ya, kalau nggak bersalah ya dibebaskan, tapi kalau terbukti bersalah tentunya harus bertanggung jawab dan semoga hukumannya seringan-ringannya.
Baiklah teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Semoga menghibur.